Ditelepon. Telepon siapa ini gua? Aduh, bentar Pak, lagi main. Kalau LDR dan literally lu nggak pernah ketemu sama sekali, Iya, susahnya adalah lu harus jeli. Lu harus punya HP yang kira-kira lu bisa tahu kalau misalnya dia nelpon, dia itu arah mulutnya naik turun apa enggak. Contoh. Ambil gak sih, lucu soalnya. Lucu, mata lu meletek, nenek lu kiper, bapak lu kawin lagi. Anco, keyboardnya apa ya, Cok? Jadi hari ini adalah hari di mana ya saya dan Gemma beserta istri-istri memutuskan untuk healing sejenak setelah hari-hari melelahkan. Habis kemarin klien-klien banyak gitu kan. Nonton yuk gitu. Apa nih film yang ada di Premiere gitu. Buat kamu-kamu yang belum tahu, Premiere itu jadi di bioskop 21. Tapi nontonnya di sofa gitu. Jadi nyender gitu, enak. Apa yang ada di Premiere? Madam Web. Nonton kan? Oscar. Sejelek-jeleknya film lain yang pernah gue tonton, The Meg, funny gitu. Apa? Komedi gitu. Ini, lo tau gak kalau orang trying to be good, tapi dia gak nyadar dia jelek gitu. Berusaha kayak ini aku punya skill needs gitu, tapi enggak, lu enggak bagus gitu. Itu kelihatan. Kalau The Meg kan emang udah kayaknya bikin filmnya tuh emang udah awal udah nih, it's a disaster movie, it's gonna be funny gitu kan. Tidur apa? Nonton di sofa kan? Yang tempat duduknya sofa gitu kan? Tenang, ada Sweetney. Mana Sweetney? Susah menjelaskannya sampai kalian nonton sendiri ya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Lu mau tahu nggak? Selama tadi nonton muka gue kayak gimana? Gila. Hah? Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang. Enggak, tadi kamu lihat. Mana kan coy? Anjir, itu gue dari awal aja ya, dari awal film aja tuh gue langsung what the fuck is this movie gitu loh. What was that? Like even from the start. Angle aneh ya. Pas di awal tuh angle aneh, tau gak kamu? Bukan aneh, gue ngeliatnya ini amatir cuy. Film amatir pak. Yang buat tayang di Facebook. Di YouTube aja enggak gitu. Buat Facebook tau gak? Lo tau gak guys, film-film di Facebook, di Facebook suka ada film kan yang dilama-lamain buat 8 menit gitu. Padahal sebenarnya 2 menit dan gak ada intinya. Sekarang udah lu tunggu aja kalau misalkan lu mau nonton gak usah di bioskop, nonton aja ya kalau udah keluar ke Disney. Disaster movie aja masih bagus, lebih bagus daripada tuh Madam Web. Disaster movie emang disengaja dibikin konyol dan bego. Bukan disaster gitu kan? movie, maksudnya the original disaster movie apa yang Tommy Wiseau itu aja lebih bagus gitu loh, lebih lebih niat. Gila. Itu tadi tuh anjir amatir banget filmnya sumpah. Amatir nggak itu amatir. Itu amatir banget. Kalau ampe ternyata sutradaranya bukan amatir, gue kaget sih karena gue pas nonton tuh gue pengen tahu siapa yang nulis tuh film, siapa sutradaranya, DOP-nya siapa, sutradara siapa, editornya, palingnya juga si Swindy-nya apa kayak gitu kan? Kan tadi ada mana? yang scene yang di itu tuh sengaja banget sih scene-nya. Dia yang Enggak, kalau aku ngeliatnya yang itu yang itu ya elah, itu sengaja banget sih. Yang latihan itu. Astaga, bang, gue nonton Madam Web paling depan terus sama film gue dikira ini film apa? Gue salah film. Gue juga gak ngerti arah hidup di filmnya, gue gak
Apa sih Dan gue itu, bilang? dan itu bener banget sih. Di mana Rotten Tomatoes berapa? Tapi which is 17% ya? bagus. Bagusnya di mana? Kan selama ini kalau gue bahas ngopi tuh gue selalu kan bilang kan, guys, ini film kurang di penyutradaraan. Ada yang film kan yang gue bahas kadang-kadang kurang di penyutradaraan, ada yang kurang di penulisan, ada yang kurang di acting, Nah. nggak keluar atau kurang keluar, ada yang kurang di DOP, ada yang kurang di cut editing, ya Nah, kan? lu ada ini semua. contoh semua. Ada semua di Madam Web. Ada semua. Jadi gini guys, tadi tuh bukan masalah film-film. Tadi tuh kita cuma nyari film pokoknya yang ada di Premiere. Premiere itu kan yang kalau nonton tuh pakai sofa kan. Jadi kita tuh sambil tidur gitu. Pokoknya sama Damel apa Asyapmen, gila Asyapmen. Masih mending Asyapmen. Asyapmen DOP-nya mah masih bagusan Asyapmen. bagus ya gila. DOP-nya. Madam Dakota Johnson memang bagusnya di film 50 Shades of Grey aja, Bang. Emang Karena- kayaknya iya sih. emang gak bisa acting kayak gue kayak tadi yang bawa ambulan gitu kan lagi mau ya ini di trailer ada ya. Ya orang lagi ada lagi adegan itu gitu deh. Si anjing. Marvel jujur kalau kata gue bilang udah animasi aja. Udah, that's it ya. Kalau untuk live action sudah no 2 jam cuma buat lihat Mbak Sydney doang sih. Enggak juga. Enggak juga. Di situ Sydney-nya Nggak ada yang seru Sydney-nya. nggak ada yang seru. Yang bikin Morbius. Ya. Ya aku kok pakai baju gombrong gitu kelihatan gendut banget ya. Emang asli? Aslinya. Oh, aslinya tuh cuma segini tuh. Ah iya benar. I'm not that. Ih, demen banget kamu pakai baju kayak begitu. Enak abis ya. Ya udah. Tuh. Lah sosok bilang MCU dead, ternyata MCU tiba-tiba jam bandwagon, bikin film kata bilang amatir. Apa sih boba chat time? Lu nonton aja dulu lu Madam Web, kemprul. Pokoknya Oscar. Masalah kalau aku sama Gemma, kenapa tadi Gemma juga sama aku agak setengah depresi habis nonton itu. Kita tuh habis main game juga kebetulan kemarin game itu kan. Ya ada game Game kuadral A kan, kuadral pal A itu kan. game Bertubi-tubi gitu loh. Habis main game itu terus nonton film kayak begitu. Ini apa sih nih? Udahlah, lu jadi era Gen Z aja lah, gua lama-lama main gundu lah. kemarinnya di si Aquaman aja walaupun masih ada si Amber Heard aja tapi tetap maksudnya masih bisa acceptable gitu loh. Di si Aquaman itu kemarin film yang nggak perlu nggak ngapain. Gua aja nonton gitu ya. Padahal filmnya sebenarnya nggak jelek kayak nggak gimana, tapi gua nonton juga. Ya apa gunanya gua Iya. nonton ya? Udah endingnya di si Ya Universe. tapi masih tetap acceptable Makanya kalau aja flop gitu. juga ya udah, karena alasan gua buat nonton apa sebenarnya gitu. Enggak ada. Tapi Udah itu Madam- sebagai endingnya di Universe juga apa? Spesial nggak ada spesialnya. Tapi tadi Madam Web juga nggak ada gunanya lagi sih untuk ditonton. Ada. Apa? Sydney Jadi gua Sweeney. ngejelasin ke- Sydney. Enggak, kalau orang nanya, "Bang, film apa yang bocah fanboy selalu belain bilang bagus padahal hancur?" Itu. Dulu kan susah tuh jelasinnya. Yang mana ya? Ah ini, dah. Gampang. Sudah gitu ya. Gampang. Nggak tuh sudah gitu. Kalau Ini- belain fanboy Nih, gitu nih, aja udah. Ini spoilernya satu lagi ya. Jangan misalnya, saya cita-cita jadi, saya suka Wonder Woman, masa cita-cita dia bikin film. Nggak usah. Enggak. Banyak kerjaan. Jahit. Nggak usah. Gitu. Entar dulu sama Lu fanboy, lu tidur. sama satu. Kalau kali ini saya tegas. Lu demen Madam Web, lu bilang bukan fanboy, tidur. Tidur. Kerjaan banyak, nggak harus jadi tukang bikin film. Udah, Bobo. saya bunuh semua cita-cita kamu sekarang. Gitu. Karena fanboy Marvel tuh cancer banget kalau udah yang toxic kalau udah sampai banget. jelek banget belain. Gila. Tidur. Tidur. Lu Martin Scorsese lu ini gue diam. Tapi Madam Web lu bela, lu tidur. Kalau Martin Scorsese lu ancam aja gue masih oke lah, namanya bocah fanboy ya. Tidur. Sleep with the fishes. Tidur. Mati dong. Dan itu budgetnya nggak kecil dong. Enggak mungkin. Mari kita lihat. Actually, Google. A few moments later. 80 juta dolar. Kelar. Udah mati ya. Makanan soal cast fantasy orang baru. Gua nggak mau komen apapun sampai filmnya jadi sekarang lah, bodoh. Iya. Gua tuh udah malas kayak zaman-zaman dulu yang kita, wih,
Misalnya kalau zaman dulu nih ya. Excited gitu. Wow, cast-nya Iron Man, Robert Downey pas keluar, wih keren. Gue dulu nonton Iron Man pertama kali pas keluar dari bioskop tuh, gue langsung anjay. Gue Downey Junior nih. Udah junior gak tuh anjing. Gue dulu gila, gue nonton Iron Man Tapi ya sih Iron Man pertama tuh Gua keren gila. banget gitu. Ini kakak dia sampai fans banget karena Iron Man emang sih dulu. Siapa dulu nggak nonton Iron Man 1 kalau masih ingat ya? Keluar tuh nggak Ngerasa langsung jadi Tony Iron Man. Stark gitu. Nggak Pengen jadi Tony pengen Stark. jadi Tony Stark. Siapa gitu? Tadi guys gue nonton Madam Web 30 menit nonton tuh gue ya bikin status di Facebook tadi itu. Anjing, ini film apa anjing? Torture, gue pengen keluar tapi tiket mahal. Nggak, terus udah gitu masalahnya tuh ya unnecessary pakai dubbing. Ini gue sebenarnya malas spoiler ya. Penjahatnya dubbing, mending nonton ini nih. Penjahatnya dubbing. Ya Allah, penjahatnya dubbing guys, dubbingnya nggak nyatu lagi sama mulutnya. Dengan mulutnya nggak nyatu. Ini film 80 juta dolar. Matir banget anjir. Kalau lu tadi nonton gak ada yang nyadar itu penjahatnya dubbing. Astaga. Itu gila sih. Itu parah banget. Nggak masalah budget 80 juta dolar guys. Kalau budgetnya tuh 2 juta dolar, 80 juta, 80 juta. Ya budget film superhero actually. Gitu loh. Penjahatnya lo kalau nonton. Dubbing kayak mana? Ya literally dubbing cuy. Mulut sama Ya, lu nonton sama aja lah. suara nggak Nonton aja. Makanya sinkron, bodoh lah. Makanya justru gue saranin tonton. Silakan tonton. Nah, Biar aku ada temen. Masalah Masalah kemarin lihat review gini. Gue kemarin nonton review kan ada yang bilang bagus kalau 20 tahun yang lalu. Apa jing? 20 tahun 20 tahun yang lalu kita ada Spider-Man Sam Raimi. Gila, itu nggak bisa ditandingin, Bos. Apa 20 tahun lalu? Ini lo kasih Anjay. tahun 50. Baru bagus. Tahun 50, 1950. Tahun 1950. Enggak juga sih. Tahun 1950 juga. Tahun 20 lah, belum ada film ya. Tahun 1800 lah. Lebih hype Godzilla nggak, Pak? Literally Godzilla di milking pakai cara apapun selalu laku loh. Iya. Betul. Godzilla. Bahkan ya trailer terbaru aja udah kayak film kartun itu. Godzilla-nya lari kan. Gue dari tadi Mandamu mendingan gue nonton Twilight diulang-ulang beneran. Gila. Masih mending Twilight gue liat Edward Cullen ini Twilight gua nonton lagi, merinding kemarin. shiny in the Ih bener. in the Gue sana. nonton Twilight merinding loh. Ya kan? Jangan dekati aku. Ya ngapain lu deketin? We can't be friends. We can be friends. Jangan deketin gua. Tapi lu deketin mulu. Mau nyapa. Stalker kan emang beneran diliatin pas lagi tidur si Bella. Apalagi kalau menyadari dia itu ribuan tahun umurnya kan. Pervert, kayak pervert. Pedofil gitu loh. Udah pedofil, pervert, umur lama gitu nggak kaya, papir goblok. Mandangnya bagusan juga Star Wars 789 Disney Pinocchio live action. Gila. Bagus. Oscar. Very good. Ya. Bang, kasih tips and tricks buat ngelamar cewek orang kebetulan udah ada tabungan 50k di ATM. Ah? Tar dulu 50k apa lu? Dia tuh cintanya S3. Jadi tak perlu. Iya. Oh, KU aja kan gratis, cuy. Iya benar. Lupa gua. Jadi 50k. Iya. Enggak sih. Tapi kan lu tabungan harus buat ke depannya gimana? Bukan Betul. cuma buat nikah doang lu. Betul. Film The Room Tommy Wiseau aja lebih bagus. Iya, Film The Room, The Room. itu kan komedi gitu, gue ngeliatnya tuh jadi komedi lah, anjing gitu kan. Hemat. Tapi entertainment gitu, Iya, makanya. lebih entertaining gitu loh. Tadi ya Makanya. Allah. Kayak The Meg lah, The Meg kan gue nonton Jaila ya kan. Tapi dempet aja masih niat loh. Di dasar laut dia keluar, keren gue bilang. Enggak, tapi masih Gua, niat. Orang Tencen mana? punya, Pak. Tencen loh. Orang mana? Ini ada 2 megalodon nih ya kan berkeliaran. Biar aku kesana. Ditahan pakai kaki, Mac. Pakai bambu. Gila. Bambu Gua runcing, nonton anjir. mohon maaf bahasa Yunani gue ngaceng. Itu cowok banget gitu, gue ngeliat wah Gila. bos. Ini ya Maski Man, gila. Moncong. Mulan, iya, lalu apa tuh? Kita si Madam Ntar dulu. Web. Apa lagi? Sebutin. Pinocchio. Star Wars, Lion King actually juga. Lion King live action. Iya. Yang asli malah sampah. Mulan yang asli itu sampah. Lion King yang asli sampah. Pinocchio yang asli. Bahkan Madam Itu Web yang scary komiknya gitu ya. tuh tidak pernah ada. Yang film ini baru. Iya, bener.
Aladin, jangan lupa bang. Iya bener, Aladin. Bang, gue abis nonton, bantuin teman gue gebukin selingkuhannya cewek abis kelar nonton nih film. Hah? Oh iya. Percy Jackson series. Oh iya, actually gue pengen. Tar dulu. Apa? Tar nanti juga ada Snow White kan, live action kan? Ada. Terus gimana? Terus Snow White, Snow Dark Brown. Dan 7 CGI. Oh, itu snow-nya yang udah ada di tanah gitu maksudnya. Udah mencair. Udah mencair jadi tanah. Gue nggak boleh negatif gitu karena kita nih menurut gue masyarakat kita terlalu negatif. Loh, salju kalau udah mau kering kemana? Oh iya, ke tanah. Ya udah. Udah sunatullahnya ke tanah. Versinya yang dipakai sama Disney. Iya. TS-an sama cowok tiba-tiba di ghosting, ceweknya lagi. Oh ya Allah. Bar ya Aura ya. Berarti kamu tuh lagi dibuka. Nggak apa-apa dibuka. Dibuka kebenarannya. Justru bagus, jadi ketahuan kan. Nggak tahu bang, kayaknya gue udah bener-bener nyerah sama cinta. Mungkin emang gue nya nggak pantas. Nggak boleh gitu Aura. Kalau orangnya bajingan, never blame yourself. Ya. Enggak, that's not your fault. Dengar omongan gue nih. Kayak tadi gue nonton Madam Web film sampah itu. Gue depresi kan. Tadi pas keluar bioskop, tapi setelah saya pikir ngapain gue depresi selalu. Film yang sampah. Emang filmnya sampah aja cuy. Kenapa jadi saya depresi? Harusnya saya kesel. Saya bayar lo nonton nih. Harusnya minta ganti rugi sih. Fanboy lu ngejek-ngejek Martin Scorsese. Ini film lo. Kumpul lah sama fanboynya dah sana. Bikin pulau sendiri khusus Marvel. Yang kayak gitu tapi karena nggak semua Marvel fanboy juga pak. Gue juga Marvel fanboy kalau dibilang Marvel fanboy. Kalau menurut Gemma katanya Oscar, makanya gue bilang oh gitu Gem. Menurut saya itu Oscar. Keluar dia langsung. Gua guys Bagus. nonton kata Madam dia. Web ya. Keluar dari -2 langsung -4. Ganti kacamata langsung. Kan disuruh nonton filmnya suruh ke Ernest. Tapi gua kan penasaran kan karena Madam Web ini budgetnya sampai sekian ratus juta. Dan kita kan sebenarnya nyari yang healing, yang bisa sambil sofa. Iya, dan kebetulan di BXChen 2 yang premiernya itu Madam Web, itu satu. Dan kedua ini apa namanya karena ratusan juta dolar kan, terus gue liat aktor-aktornya, aktris-aktrisnya juga, wih gila. 80 ternyata, nggak hampir ratusan juta ternyata. Ya hampir sih, tetap aja kesel anjir, itu termasuk film mahal gila. Aktrisnya semua aktris hot. Aktris hot semua. Terus Summer, terus itu Sydney Sweeney. Terus ternyata yang 2 sisanya aja, gue jujur aja, wow damn gitu kan, pas lagi di filmnya tadi. Terus gue langsung ngeliat, wah gila. Guys, lo abis nonton Madam Web percayalah, Star Wars 9 is actually lumayan. From a Star Wars nerd. Gila Oh, gue sih. fanboy. Enggak, kau benci ini penjukan DC ya? Penjukan DC nih. Iya. Oh, Itu bahkan actually dibilang woke atau SJW juga enggak. Itu emang bener-bener ada woke-nya? Nggak ada. Kagak ada. Nggak ada. Guys, ini bener-bener Emang jelek aja. Emang bener-bener film jelek. Kagak ada SJW, nggak ada woke, kagak ada. Emang jelek aja Thor itu Love and film. Thunder. Gila, anjir. Gua pak 5 menit pertama gue angle tuh kayak kok angle gini sih. Yang nulis juga bukan Angle manusia kayak. Angle YouTuber pak yang di awal-awal tuh ngeliat di awal-awal tuh yang itu. Udah gitu udah gitu penjahatnya gua katainnya goblok, kena mulu. Aduh ampun, yang nulis skrip tuh bener-bener aduh gila. Dubbing aja dia nggak nyadar loh dubbing. Kalau gue dari awal, ini kok yang penjahat ini mulut sama mulut. Kalau gua bukan Pertama fokus. sama mulut nggak sinkron. Mulutnya nggak sinkron. Udah gitu sama nadanya juga nggak sinkron kan. Kok dia kayak Kalau gue ngeliatnya bukan dubbing, masalah Mek. dubbingnya, gue ngeliat dari ini apaan sih? Nggak Kok boleh, Pak. Building Pak, karakter ancur, Film nggak 80 jelas. juta dolar dubbing yang dubbing gembel gitu. Iya, itu juga. Lu kalau misalnya di Disney Plus sekarang nonton yang dubbing ada rasanya kayak yang satu dubbing studio, satu dubbing di rumah itu ya enggak juga sih harusnya sih. Nggak lah. Harusnya level Disney Yang Plus namanya juga. level Ya, itu harusnya gitu sih. dubbing itu harus di tempat. Contoh Star Wars 7. Star Wars 7 itu dubbing loh. We might in that squad jumper. Yang pesawat kan? Pasir, yang Yang padang padang pasir. pasir, iya. Itu Tapi dubbing bagus loh. kan? Bagus, nggak Dubbingnya terasa kan dubbingnya Star Wars 7 ya. Kita ngomongin Star Wars 7. Itu tadi, wah gila. Aduh itu film. Skripnya kayak bikinnya pakai AI kali bang, kali kayaknya ya. Story Skrip about pakai Madam Web gini-gini. Aduh.
Bapak tugas kita, lo kata gue apa jangkrik? Masalahnya yang beliin tiket tadi gua tuh terasa banget kayak anjing. Udah itu di ending sebenarnya kalau lu nyadar Pak, itu kan After credit aja gua nggak tahu ada after credit atau enggak. Gua bodo keluar amat, tadi. gua keluar. asli. Semua penonton, semua yang di bioskop tuh langsung pada brok kayak nggak tahan gitu tadi di itu. Ternyata nulis Morbius Gam. Pantes. Awal kan Oscar. menarik gitu kan. Awal nih. menarik. Awal. Terus si Jared Leto-nya kan ngelukain tangannya sendiri kan. Oh gitu. Gitu kan. Dia tapi karena PG-13 darah jadi nggak ngocor. Goblok. Serius? Iya. Oh gitu terus. Ditempel untuk mancing itunya kelawar-kelawar yang haus iya. darah. Tahu-tahu terus blok. Jadi lu, gue bilang, ini apa ini? Skipnya banyak. Gue bilang, terus udah gitu endingnya ketebak lagi. Ya ini sih udah ketahuan banget yang jahat sih itu. Tapi gue habis nonton film Adam Web tadi, gue semakin gak mau nonton lagi Morbius. Gue belum nonton loh. Jadi gak ada alasan sama sekali sekarang gitu loh. Guys, lu pernah pasti sering dong film yang kayak lu bisa ngeliat masa depan, sering dong. Kayak Nicolas Cage itu kemarin gue baru nonton di Netflix kan. Bukan gue baru nonton, gue nonton lagi yang Knowing lah. Ya, yang bisa ngeliat itu. Ya kan ada di mana filmnya tuh berusaha menjelaskan ke penonton, iya nih karakter bisa ngeliat masa depan. Udah sekali 2 kali cukup. Berkali-kali annoying man. Gue tadi tuh nonton kayak iya gue ngerti. Iya dia bisa ngeliat masa depan. Iya. Udah gitu pakai jump scare lagi. Dang. Apa sih? Annoying. Itu rasanya kalau gue yang nulis skrip tuh berhenti gak lo? Berhenti. Gue udah ngerti. Goblok. Lu lagi editornya lo. Lu bukannya diedit. Ngikutin banget lagi skripnya tolol. Anjing. 80 juta dolar bayar lu pada nih. Iya, yang penting aku udah terima duit. Iya sih. Aku udah digaji, aku udah terima duit, yang penting filmnya jadi. Guys, habis itu masuk deh ke portofolio aku. Aku editor Madam Web. Lu yang siapa? YouTuber gaming ya anjing. Kena sih. Terus nonton itunya kan, behind the scene gini loh, kok emang Sydney Sweeney-nya nggak itu guys, nggak gitu, nggak ada, itunya nggak ada, belum ada. Makanya gue bilang kan, behind the scene-nya, gue kira dia udah pakai kostumnya gitu-gitu, enggak, itu cuma vision-nya doang, dan vision-nya pun bisa berubah. Itu actually spoiler sih, tapi emang seluruh inti film itu doang. Dan di ending maksudnya kan dia mau kayak ini anak-anak nggak dapet cuy, chemistry-nya nggak ada sepanjang film. Chemistry, building karakter sama dari scene per scene, ini apa ini yang lo tau gak sih yang pas di kereta tuh goblok banget. Ini spoiler alert walaupun lu nggak bakal ngerti sih ya kalau lu belum nonton. Di kereta dikasih tahu si Sydney Sweeney sama 2 yang lainnya kan saat dikasih tahu sama si Madam Webnya, lu mau mati. Tiga-tiga nggak ada panik gitu, terus dan nurut lagi. Kalau gue kayak apaan sih Jing? Security, hey, this bitches. Gitu. Actually dia ngomong gitu kan, Tapi nurut. She's trying to kidnap, tapi maksudnya ngomongnya itu dengan nada bercanda yang gak teriak-teriak histeris. Tapi gue setuju, wah ini gua mau diculik. Karena acting, penadaan juga, ya gitu lah. Udahlah. Kacau anjir. Jadi Madam Web itu siapa Spider-Man bang? Kalau gue sih itu dia malah sih temennya Uncle Ben. aktris utamanya siapa sih? Suleha tadi siapa? Suleha. Dakota Johnson. Dakota. Ambulans Uncle kan. Ben. Jadi ada scene nih guys, ambulans. Harusnya kan lagi tegang nih. Nih, oke hati-hati ya guys. Dan Sepanjang film adegan apapun mukanya gini nih Dakota Johnson. Kayak The Rock. Iya. Ya gue ngerti Dakota Johnson tuh sebenarnya aktris yang jago. Dia nggak diarahin itu. Dia nggak diarahin pak. Kayak gitu tuh nggak diarahin. Madam Web sama Aquaman 2 masih better mana bang? Wah lu gila sih, bandingin 2 itu jauh. Aquaman 2 itu Jauh, itu cuy. film hiburan yang Aquaman secara 2 fase masih bagus, secara awalan tengah akhiran bagus, jokes-jokesnya cuy. masuk, walaupun gembel tapi Aquaman masuk. 2 emang film yang gak bagus jujur aja ya. Tapi nggak jelek. Tapi nggak jelek. Dan gak amatir. bener. Dan itu amatir bang. Bener. Dari penulisan skrip tuh building karakter masih YouTuber bikin jelas. film. Itu kalau gue bikin film gitu, YouTuber bikin film Adam Web tadi tuh dengan segala macam budget yang Gue lucu. ngapain sih macam $80 juta? $80 sih gue bisa bikin lebih bagus men. Lo kasih gue duit $80 juta, gue bisa bikin lebih bagus dari yang tadi. Tapi actually ini adalah yang pernah dibilang oleh sahabat saya yang sebelum bukan sahabat sih, gue manggilnya kayak sepuh sih ya di dunia sinematografi Indonesia ya, dari zamannya dulu sinetron zaman dulu ya. Dia pernah bilang ke gue bahwa Tara, kalau kamu dulu kan gue lagi mau hire editor nih, terus pesannya dia adalah Tara, ada 2 tipe orang, ada editor, ada operator. Bedanya apa Om? Kita manggil Om kan.
editor tuh ya dia pakai hati, dia tahu oh nih ngeditnya pakai hati, pakai feeling, pakai insting, pakai apa. Kalau operator ya cuma tahu aja oh control cut ini apa, tahu aja gitu untuk ini, tapi nggak ada. Dan actually dulu itu di warning Itu hasilnya tadi Madam Web. Betul. Dan di warning ke gue kebanyakan justru hati-hati, orang itu operator ngaku sebagai editor. Nah itu yang bahaya itu. Itu bahaya lagi. Itu yang bahaya. Jujur aja. Ngerasa, oh gue tuh editor gini. Ngerasa editor. Wah itu. Lo nggak pakai hati lo ngeditnya. Waduh. Game lebih lucu lagi kemarin. Wah, actually untuk Skull and Bones ya. Ubisoft Singapura. Lu tau PSE kan? Ubisoft Ubisoft tuh banyak banget yang game bagus nih. Ubisoft banyak daerah ngerjain bro, gitu. Lu tau PSE kan? PSE tahu. Actually akhirnya nyebutin semua kekurangannya, gue bilang setuju. Nggak ada yang sebut kalau gue. Apa yang mau disebut kekurangannya dari Skull and Bones? Tinggal kasih judulnya aja itu udah kekurangan udah. Kasih judulnya. Itu harusnya jangan Skull and Bones. Bahasa Inggrisnya kapal ngambang apa guys? Floating ship. Ship. Ya justru gue jujur ya, pertama kali gue nonton kayak macam Mulan, She-Hulk, gue kesel. Tapi begitu ke spill writernya, oh orang macam itu ke. Tiba-tiba jadi Upin Ipin. Orang macam itu ya sudah. Kelakar. Masalah gini guys, kenapa kita kadang-kadang kayak gini harus bahas? Sebenarnya gue males bahas kayak gini, ngapain gitu kan? Harus bahas karena kalau nggak dibahas, kasihan anak-anak setelah kita nggak tahu bedanya bagus apa enggak, jadi bias ke depannya, jadi bias. Mana bagus mana enggak, itu paling bahaya. Kalau bias suatu hal yang bagus sama enggak, itu menurutku paling bahaya. Betul. Mau dunia ini, mau dunia game, ayolah, lu subscriber gue udah lama kan. Ayolah kita jujur lah, dunia gamenya sekarang udah stagnan. Gue tuh main game tuh karena kenapa? Algoritma sama, algoritma game, algoritma internet, algoritma itu semua satu, jadinya tuh semua sama. Banyak film tapi kayak nonton satu film. Lihat aja Disney dengan semua live action tolol itu. Semua sama-sama tolol, ditonton sama rasanya kayak what the fuck is this? Game. Apa kemarin Skull and Bones tuh? The same thing kayak all games tapi kok rasanya kayak satu, one piece of shit. Kita mundur 5 tahun lalu. Ya, nggak 5 tahun lalu juga sih. Tahun 2017, 2016, nggak kayak gitu kan, game masih bervariatif. Jahitannya beda, kalau ibaratnya baju gitu ya jahitannya. Makanya nih, harapan gue salah satunya nih, actually agak banyak sih, ada ini film fantasi. Tapi maksud gue, maksudnya Ubisoft kan dulu kan, lo Assassin's Creed keluar tuh yang dulu yang ngarepin, wah Assassin's Creed baru nih bro. Apa yang baru nih, ceritanya kah? Gameplaynya kah? Waktu dia memutuskan untuk merubah aja kan Assassin's Creed apa dulu? Itu kemarin gue sampai Origins kan? Iya. Gue aja demen. Ternyata gue suka. Itu gue sampai nge-share di Facebook kan ya, teman-teman sekalian yang mungkin follow atau friend list Facebook gue kan, kemarin gue nge-share. Actually gue masih menyejukkan hati dan apa? Kematiannya Ezio Pak. Yang di Apple. Teman-teman yang bisa menikmati hanya teman-teman Apple. Gue harus bilang juga kepada kamu yang mau jadi filmmaker mungkin ya. Jadi manusia. Kenapa? Iya benar. Itu benar. Filmmaker itu bukan tentang kamera, bukan tentang lighting, bukan tentang itu. Film itu bercerita. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah si penulis skrip ini atau siapapun yang punya cerita. Kalau ceritanya bapuk, kemudian nggak usah lu bikin lalu film. Kasihan anak-anak yang nonton. Benar. Ya dong. Maaf ya. Kemarin aja makanya anak gue lagi itu gue pelan-pelan gue suapinnya Jurassic Park. The fuck? Kemarin anak gue lagi tummy time. Pas yang raptor yang showtime yang di awal dia malah diem, lo malah anteng dari nangis. Ya iyalah, anak bayi 3 bulan dikasih raptor yang showtime itu kena sih. Enggak, dia malah happy. Happy. Pas gue kenapa gede jadi vegan? Nggak, maksud gue ya Pak, I never wanna eat meat again. Kalau misalnya tiba-tiba nih misalnya yang segala macam jadi bias. Contoh kayak lu tau Resident Evil kan? Kayak film-film era-era zaman sekarang tuh kayak Resident Evil yang dimana yang series yang di Netflix tuh yang apa ini gitu kan? Kok ada seorang laki-laki badan fit sehat yang disuruh berkelana yang wanita, dia terus zombie kan itu kan yang itu gitu ya? Kemarin itu satu. Gua habis nonton Resident Evil yang tahun 2004 yang ada si Jill Valentine. Yang ada Jill. Kata masih bagus. Yang ada Jill. Ada nih. Apa enggak lu yang 3D? Resident Evil yang zaman dulu. 3D no, atau bukan yang 3D. Apa yang 2004? Kalau salah 2004 deh. RE ada si Jill. Jill FND. Iya, not bad itu not Jill. bad. Iya.
Ya maksudnya dibandingin sekarang. Yang Jill pakai kemben ya. Pak Kemben, Kemben. Iya, Jillnya cantik lagi. Best. Iya. Walaupun ceritanya lore-nya nggak kayak gamenya, tapi Scene ini kan lo lihat dong nih. Dari mulai masuknya presenting karakternya itu loh. nah itu Nih dia. lihat nih, presenting karakternya lihat. Jedar. Oh, presenting Jill-nya lihat. Nih kan kita penonton belum tahu nih Jill siapa. Set. Itu Jill Valentine. Ya. Tuh. Betul. Tuh, bukti kalau dia ahli. Set. Ini head cut-nya. Bagus. Rapi. Bener. Nah, sama presenting karakter. Tadi di Madam Zaman Web. dulu film kayak gitu kita bilangnya B-movie kan. Iya, B-movie, maksudnya film yang yang bukan itulah. Tapi sekarang dilihatnya jadi lumayan oke ya. Gitu. Oke, apa tadi? Oh iya, ngomongin karakter presenting di Madam Web itu gue benci banget tadi, gue sampai giniin ke Gita tadi. What the fuck? Itu nunjukin seseorang namanya Uncle Ben, man. Itu kan it's supposed to be something jeng. Sebenarnya agak Pas yang di ambulan gue bilang, Iya. gue udah ngomong tuh yang dia begini. What the fuck? He let the woman drive? Who's this schmuck? Brak. Hey, meet my friend Ben Parker. Oh god, gitu doang dong. Oh come on, itu kan it's supposed to be woohoo. karakter spesial. Iyalah, Maksudnya- at least you give him a little bit of entrance gitu loh. Give him a little bit of entrance, terus ya apalagi yang pas kenalin ibu si itu. Skenario kedua lebih masuk akal. Sekarang kalau dipikir-pikir nih, kalau kita pikir-pikir aja dengan seksama ya. Kenapa pada saat itu banyak Marvel fanboy yang sampai ngatain Martin Scorsese one of the best sutradara in Oh Hollywood. gila. Kira-kira itu fansnya itu gue nggak nyangka. ngerti sinematografi nggak? Itu Martin logika paling sederhana. Itu gue paling ngakak tuh. Makanya ini kan gue lagi Fans MCU kita pakai ngatain logika Martin sederhana. Scorsese, Ini logika paling sinting sederhana lu. nih. Itu kan kayak ada ya udah gitu loh. Gitu kan. Terus dia nunjuk Martin Scorsese. Artinya kan dia sutradara belum noob, pernah. sutradara noob kata dia. Martin Scorsese itu, gue kalau di sampingnya Martin Scorsese minimal gue lempar telur tuh yang ngomong anjir. Enggak, Bacot. boleh. Oh iya. Karena kalau menurut gua ada namanya pengalaman. Oh iya. Ya emang belum nonton aja film-film. Cupu. Anjing. Tapi Loh, maksud kan gua, saya belum berpengalaman. oh iya benar. Cupu nih. Itu gua semen sih hidup-hidup. Tapi maksud gua pengalaman nonton tuh bisa. Kalau orang ada belum pernah nonton film-film itu, ya wajar gak menurut gua gitu loh. Gua lagi berusaha belain nih. Menurut gua wajar. Ayolah lu masa ngapa? Gini deh. Lu dulu nonton Twilight cringe gak? Cringe sih. Cringe? Saya maksud gua sekarang lebih cringe kan? Enggak, tetap cringe on the Makanya same lebih shit cringe level. kan? Lebih cringe. On the same shittiest level of cringe tuh sama. Dulu gue nonton Twilight, apaan sih tai? Sekarang udah gede, cuman lebih vokal aja. Apaan sih tai? Gue liat dulu. Gue tapi dulu gue gak pernah nyadar. Maksudnya ya dulu kayak anak muda mungkin biasa ya. Ini perempuan sange becek. Fetishnya vampir sama solid. Dan kok gue dulu bisa nonton semuanya di bioskop sih anjing. Apa yang ending loh? Sampai almarhum bokap gue keluar. Apaan sih tuh? Ternyata bini gue nerd. Oh, bini nerd. gue bukan, jadi bini gue tahu novel Twilightnya memang begitu pak. Novelnya emang begitu. Mungkin gue ngebayangin si penulis ini di sudut kamar gitu ya. Lo bayangin gak sudut kamar dengan lampu penerangan kalau penulis gitu kan? Itu yang gue Sambil bayang. Begitu gue nonton, tangan kanan nulis, tangan kiri makan coklat. yang gue bayangin ya pas begitu nonton film itu, gue langsung kebayang penulis novelnya. Wow, ini pengen dibeginiin kayak ini, tapi jangan sampean. Oh iya ya. Makanya dibuatlah 50 Shades of Grey. Lo tau gak 50 Shades of Grey adalah sebuah film yang berawal dari spin-off-nya Twilight. Hah? Lah, fanfiction. Ya gue nggak tahu sih, gue nonton sih waktu itu. Fanfiction. Hah? Jadi 50 Shades of Grey itu fanfictionnya Twilight. Jadi sange-sange yang tidak tersampaikan di Twilight, sange tersampaikan di Venom 2. Gue nonton Venom 2 ya. Oh sampah. Ntar dulu nih. Piece of shit. Jadi di ending penjahat siapa tuh si Carnage. itu di ending, literally di ending banget, dibikin kita jadi prihatin. Oh iya, jadi prihatin kan, dijelasin masa terus dimakan. Yang jahat Venomnya memang. Lu ngapain bikin normanya kayak gitu kalau ujung-ujungnya dibikin mati? Itu yang dari saya pengen ngomong dari dulu. Norma. Pak. Iya, film itu zaman sekarang bukan jadi Normanya gini, pantat. Contoh ya. Film
yang gua nonton sangat enjoy film Jepang, sangat enjoy sekali lagi. Sangat enjoy dan film gua Jepang, pasti. ya selain itu, jadi lu film Jepang yang lu suruh gua nonton berkali-kali, bahkan sekarang pun lu suruh gua nonton, gua pasti nonton. Padahal angle-nya jelek, tapi gua nontonnya enjoy karena normanya bagus. Apa coba? Apa coba? Death Note. Death Note yang film, Mbak. Oh, bukan yang itu ya. Film. Bukan yang Netflix anjing. Yang itu yang Death Note Jepang, bukan Death Note Netflix. Netflix yang ada Willem Dafoe sih pantat kodok anjing. Yang Jepang. Makoto Shishio. Ya, yang jadi Makoto Shishio-nya Samurai X. Bukan Death Note. Iya anjing, salah juga, itu film juga sih, pantat lah. Bukan Death Note Netflix ya. Itu mah kesukaan bini gua Mandra tuh. Banyak film sekarang tuh normanya tuh kalau gua nonton gitu tuh kayak ini kok normanya kayak anjing. Bukan yang Willem Dafoe ya, sekali lagi bukan yang Willem Dafoe. Kayaknya lu pada juga menganggap Itu- omongan gua agak kontroversial. Apa? Lu tau film Parasite gak? Tahu? Gua kan nonton Yang lagi. Korea? Sebenarnya normanya agak kayak tai loh. Soalnya lu kalau kere boleh ngelakuin suka lu. Padahal kan sebenarnya emang penipu gitu. Tapi emang disengaja bikin kayak gitu, Pak. Tapi seolah-olah kok kayak Emang anjing emang. Tapi kalau itu lebih kayak potret sih. Emang kadang-kadang Iya. emang kayak gitu. Iya. Ada juga orang yang gua kan iya sih. Bapak banyak kayak sih. nggak tinggal di Nggak, bagus. Bapak kayak Bagus. nggak tinggal di suatu negeri yang bangun rumah sendiri aja di palak. Betul. Nggak jadi Parasite bagus. Parasite itu mencerminkan kenyataan. Betul. Makanya itulah bagusnya kalau Parasite. Iya benar. Bahwa yang udah kere nipu ngerasa Nipu, victim. ngerasa victim. Oh, fase ya. Fase film Fase, Pak. fase, yang lama. fase, Yang lama tuh yang benar-benar actually gue, walaupun banyak orang mungkin nggak suka ya dengan filmnya ya. Parkinson. Itu Robert Pattinson. Gue belum pernah nonton film Parkinson yang mana? Robert Pattinson Batman. Oh Batman. Itu kan lama. Yang Olivan tiba-tiba mau jadi Batman besoknya. Lama banget, tapi oh iya itu basic. Tapi sayangnya itu tipe film yang nonton 2 kali ya kurang. Tapi Oh kalau betul. sekali. Oh betul. Tapi pas lagi ini gila sih. Video ini dilancarkan rezekinya. Amin sih. Apa sih? Literally begini. Oh lagunya Astaga. Apa tadi? Gue lupa. udah kalah bang, bukan udah kalah. Udah nyatu. Belum. Oh, belum. Belum pasti lu jangan ngomongin politik yang belum terjadi, Gam. Hah? Scene-nya si Batman yang Oh. penguin di mobil. Oh yang iya. penguin di mobil itu scene keren. Tapi itu pun kenapa sih scene itu keren? Buildingnya itu loh. Buildingnya benar. Buildingnya Belinda. sampai pas dia dikejar terus terbalik terus lagunya itu belum pernah Batman sekeren dan seserem itu. Padahal ini film di mana Batman jarang berantem. Iya, bener. Tapi ketika itu kok serem Batman menacing gitu loh, menace gitu. Itulah yang kita sebut $1 million shot. Itulah $1 million $1 million shot. Jadi Pak, template-nya sama Pak. Apa? Itu Billie Eilish abis disakitin cowok, Disakitin. tiba-tiba non-binary. Disakitin cowok, berteman sama cewek yang gak jelas. Betul. Lah itu serius loh, ini untuk para cewek-cewek yang mungkin yang masih nonton ya, ketika lu disakitin sama pria, Betul, itu betul. prianya aja yang brengsek. Lu jangan Sendiri pria itu doang. pria itu doang. Bukan seluruh pria, bukan. Pria itu aja yang brengsek. Only that man. Lu tuh jangan Bahkan- curhat ke temen bahkan- yang cewek, bahkan belum temen Bah. cewek lu yang jomblo, yang udah menolak pria, wah lu jadi lesbi sih. Iya, hati-hati loh. Itu Ini tips, itu bukan tips. bercandaan loh. Ini juga kata-kata ahli dari psikiater Pak, bahwa mental Saya illness setuju. itu menular. Dan tiba-tiba ada Steve Jablonski anjrit, Arrival to Earth. Ini the best musik banget anjrit. Iya sih, sama musik. Tambahin lagi Wah, gila. musik Pak. Lu Spider-Man. Lu kalau sadarin Sam Raimi itu ada. Gue paling demen kalau lagi si MJ-nya ketemu sama si itu aja pasti ada musik yang gitu-gitu tuh. Wah. Adem gitu dengarnya. Jadi musiknya tuh bahkan setiap itu ada musiknya sendiri. Terus tadi by the way ya, kenapa yang bikin gua kesel di Madam Bener-bener, iya, yang di Madam Web gara-gara Apa? dia ngomongin Spider-Man 1 yang Sam Raimi. Jadi teman-teman sekalian, ini bodo amat gue spoiler ya. Jadi kata-kata a great power comes with great responsibility itu dari Madam Web, dan itu penyampaiannya jelek banget anjing. Cing.
Gue kesel banget tadi. Itu kata-katanya Uncle Ben yang masih menempel di hati gue sampai sekarang. Great power, come great responsibility. Itu dari Madame Web dan itu jelek banget. Jelek banget, anjir, jelek banget. Jadi Uncle Ben dikasih tahu sama si Madame Web ya, Madame Web, ya, aduh, jelek banget, anjir. Oh ini sih. Ini nih musik ini nih. Ini merinding loh gue sekarang nih. Itu di Spotify ada kok. Itu tuh kayak Perjuangan manusia. kok musiknya tuh kayak nyertain kehidupan Peter Parker. Dia musiknya berbicara gitu. Iya. Apalagi tuh musik diulang lagi kan di ending Spider-Man 2 yang pas lagi dia baru tahu tuh si MJ ternyata lu Spider-Man jing yang di trot apa di Makanya lagu itu actually di Spider-Man-nya si siapa? Si Tom Holland yang No Way Home. Yang No Way Home yang terakhir. Kan si Peter Parker pas Doc Ock kan ngomong tuh, "Hey Peter, how are you? Trying to do better." Kan lagunya itu. Oh iya, makanya ini ya. Di si reminisce. itu satu-satunya momen di mana gue Iya sih. Maksudnya bukan karena filmnya, aduh tua gue. tua gue gila tua banget anjing. Makanya gue nonton Madame Web kan karena ada yang review gini, Pak. Ini film kalau 20 tahun lalu bagus. Pak, 20 tahun lalu kita ada Sam Raimi, Pak. 20 tahun Sam Raimi men, enggak sih 20 tahun. Kualitasnya. 20 tahun lalu Madame Mungkin Web. maksudnya 1920. Oh iya. Enggak juga sih. Enggak juga, lebih bagus lagi. 1920, 1940. Lu lihat dong itu filmnya itu yang tahun 19 berapa tuh? Yang apa yang Seven Magnificent Seven. Bagus banget anjir. Deng yang dulu Magnificent Seven dulu. Jadi kadang-kadang kita meremehkan otak-otak orang zaman dulu. Dulu tuh tools aja nggak ada. Bro, Madame Web rilis di era Sam Raimi, bro. Dicercak, bro, di majalah-majalah, bro. Pak, Gila. banyak film Marvel dan DC akhir-akhir ini kalau Gila. Kalau rilis di era-era kalau Sam rilis Raimi sih. ya. Di setiap majalah dikata-katain anjir. Karena lu Jepang dengan gender role bang yang kental, Jepang malah bisa bikin female MC lebih better. Karena di Amerika gender equality hanya produk. Orang dari dulu juga udah gender equality. Lu tonton apa? Lu mau ngomong soal rasisme dan tidak adanya rasisme, Rush Hour sudah mewakili. Itu udah film udah paling lucu antar ras, nggak ada yang nggak ada apa. Biasa aja karena ya udah. Lu mau woman empowerment, buset lebih banyak lagi. Apa ya? Resident Evil itu termasuk Resident Evil kan karena cewek itu. Filmnya dulu actually, walaupun film bukan film A ya. Tapi maksud gua apa gitu ya, produk-produk politik doang. Woman empowerment. Digembar-gemborkan sama politik seolah-olah nggak ada gitu sebelum mana-mana dari dulu juga ada. Gini aja deh Pak, lu tau Lord of the Ring kan? Aladdin, perlu-perlunya cuman di ending gara-gara walk-walk bullshit politik itu. Endingnya Jasmine yang jadi sultan. Terus gunanya si Mokondo itu apa? Jadi Mokondo doang. Literally street rat. Jadi kalau saat si Jasmine lagi duduk di atasnya itu terus buka baju terus menyadari, iya, lo kan cuma gembel ya. Keluar. Gitu, Pak. How could you take her from me? I can't live without her. Ini orang paling goblok dan gue ngefans banget sama dia. Sorry, there's been a terrible mistake. This is your wife. She is this man's wife. Cakep lagi. Give me 5 minutes. Gimana? Anggap band begitu. Lu tahu goblok emang goblok banget anjing. Amerika tuh dulu jokes kayak gini loh. What happened to America, man? Lu tahu Naked Gun kan? Naked Gun kan dia juga yang meranin, Pak. Oh iyalah, woi gila lu. Woi, ini nah John Williams itu perfilman. Game ini. Saya setuju. Nggak ada yang bisa kayak selevel Nobuo Uematsu, bray. Betul. Kalau game, Aduh, lu wah gila. Kalau film John Williams, lagunya Tifa, Nobuo Uematsu itu nggak kayak- ada, bro. kayak ngobrol gitu. Nggak ada yang ngalahin Nobuo Uematsu itu. Tung. Itu kan kayak ngobrol nih Tifa kesepian Si Cloud. atau homo gitu kan. Kayak ngobrol gitu. Benar, saya setuju. Kalau untuk game dia nih. Ini aja indah banget loh. Ini artinya banyak. Kerajaan bisa, ini bisa. Dan yang jadi Final Fantasy itu ini. Lagu itu emang bener. FF15 aja yang kata game separuh-separuh ceritanya itu yang bikin endingnya agak lumayan itu muncul lagu itu di ending. Star Wars 7 itu bingung loh. Itu jadi fan teori banyak. Jadi sebenarnya yang The Chosen One itu Rey atau Finn. Gitu kan dulu kan. Iya.
dibikin jelek yang ke-8 lebih jelas dan jelek lagi, pakai walk segala lagi. Orang si Finn-nya tuh kan, namanya Finn ya. Iya. Si Finn-nya kan udah dibikin kayak dicium terakhir sama si Rey kan, fans sudah pada wah ini bakal jadi pacaran berdua. Pakai si cewek Cina gembrot itu. Langsung di-hate kan semua orang. Terus orang langsung bilang, yang benci rasis. Bukan benci rasis, lu karakter tiba-tiba masuk, tiba-tiba menghancurkan segalanya. Tiba-tiba menghancurin kayak yang belakang, terus tiba-tiba pacaran. Walaupun emang bukan salah aktrisnya sih. Walaupun bukan salah aktris, emang salah Disney-nya. Dan udah gitu ternyata ada mainannya kan Pak, mainannya nggak laku. Terus Disney lagi-lagi nge-blame karena kita hidup di era rasis. Di era rasis. Itu karakternya nggak ada pengembangan karakter. Terus udah gitu yang gue benci banget. Jadi dia ternyata ulang tahunnya beda sehari sama itu James Earl Jones. Si Disney bisa-bisanya ngucapin ulang tahun ke si yang cewek pemeran Star Wars 8 itu dibanding James Earl Jones. Sinting lu, langsung gue post di Instagram, gue kata-katain Disney, gue mention, lu gila lu, James Earl Jones tuh yang bikin Darth Vader hidup coy. Bisa-bisanya lu gak ngucapin dia ulang tahun dibanding itu anjir. Gue gak tahu sih soalnya. Gue kesel Saat banget. ini gue mau ngomong sama Disney, Disney. Gila lu. Tanpa James Earl Jones, ya, Darth Vader lu kayak dari Madura. Iya. Darth Vader lu kayak dari pulau kita. You're not part of Rebel Alliance and a traitor. Ini sedih sih. Take it away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Di No Way Home apalagi Bang, Bibi May aja mati biasa aja. Iya bener, itu gak dapet sih. No Way Home nggak. Sorry to say. No Way Home itu jujur ya. Sorry to say. Kita kan pernah review. Kita pernah review ngopi kan. Kita disitu bilang ya filmnya bagus lah. Sebenarnya kalau mau jujur ya, No Way Home itu ya fan service doang. Fan service. Ditonton lagi itu is a bad movie. Bahkan itu bad movie, gue harus jujur sih. It's a bad movie. Itu nostalgia. Ceritanya juga sebenarnya ngopo ceritanya gitu. Gue aja sedih pas cuma ngeliat Peter Parker sih itu. Pokoknya dari semua trionya si siapa? Belum nostalgia lah. Ya. Trionya si Spider-Man si siapa nih? Si Tom Holland. Yang bagus malah kedua. Itu yang kedua, pendalaman karakternya bagus, fasenya bagus. Rey Mysterio sih. Rey Mysterio? Ya musuhnya kok bukan Rey Mysterio. Gue jadi lupa namanya Mysterio. Nggak pakai Rey. Mysterio. Yang kedua gue suka. Yang ke satu kayak cuman DLC rasanya. Ya No Way Home ya udah fan service doang gitu kan. Pas di bioskop sih gue juga wah Toby. Iya. Tapi secara angle ya itu juga. Kalau kita mau bahas angle No Way Home, gila loh. Ini scene dimana balik karakter lama nih, gitu kan? Oh ini dalam sih, ini dapat sih. Karena lu nonton filmnya Andrew Garfield. Tapi film lain, bukan karena film ini karena sendiri. Film ini lu sedih. Lah iya dong, lu nonton ini sedih karena lu tahu si Andrew Garfieldnya. Nah, kena. Iya. Kalau lu belum nonton film The Amazing Spider-Man, lu nggak bakal sedih. Which is di bioskop gua tuh gua kayak goblok, padahal nggak ada yang sedih-sedih. Pas ini. Kalau gua tuh pas lagi yang munculinnya tuh ya kurang epic kayak gitu. Nggak ada angle spesial. Gua tuh padahal berharapnya ya mereka tiba-tiba datangnya tuh pas lagi udah berantem dulu literally yang di trailer. Kenapa nggak kayak di trailer? Jadi maksudnya sendirian dulu nih si Tom Holland-nya lawan yang lain, baru tiba-tiba lu itu bakal gua kencing sih. Menurut gua itu fan service dan nostalgia. Tapi balik lagi ke yang tadi, there is no entrance untuk for that special there is character. No entrance, terus semua karakteran dulu sebenarnya jadi bercanda-bercandaan doang. Terus si bibinya itu gue benci banget tuh, bibinya si temennya itu. Orang pada yang banyakan ngomong pakai apa tuh, coba aja apa sih udah diem lu ngerusak entrance aja lu. Lagi ini kan. Iya benar-benar. Itu ngerusak banget dan kelamaan. Ngapain? Gitu, di situ juga actingnya si Willem Dafoe-nya jadi kayak setengah cringe karena nggak pas sama ininya, sama angle sutradara aja, nggak pas aja gitu. Sayang. Jadi kayak Goblinnya kayak over sendiri kalau gue ngeliatnya. Gue tuh pengen tadinya Tom Holland tuh udah mau hampir mati, All Hope Is Lost, datanglah tuh berdua. Itu baru. Dan satu hal lagi juga, lagunya kenapa mesti maksain lagu Spider-Man Tom Holland? Nih kalau gue maksa lagi tuh harus ya kalau pas udah All Hope Is Lost, lu bayangin dia udah mau mati tiba-tiba datang dua Spider-Man itu lagunya deng 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 deng. Wah epic sih. Kalau gue jadi sutradara atau nulis ceritanya ya, gue nggak akan tuh ada yang di penjara dulu lah apa penjara. Itu nggak perlu. Terus ya benar kata lu, All Hope Is Lost dulu, tapi kalau mau teasing di awal bahwa tetap ada 3 Spider-Man, boleh. Dari TV dulu kayak, wah ada Spider-Man lagi, Spider-Man sing penonton itu. di tease dulu anjing ada lebih dari 1 Spider-Man. Tiba-tiba pas di Hope Is Lost segala macam, basically kayak apa coba? Spider-Man 3 sih di ending kan kenapa merinding?
Yang udah kayak mau kalah Spider-Man-nya tiba-tiba Apa yang mana sih? dibantuin sama Goblin. Oh ya, iya, Goblin. iya yang Sandman ya. Gila. Itu gue ngapain ya? Ngapain sih gua? Penting sih kalau nonton sini ini pas ada soundtrack ini setidaknya puas gitu. Oh, ini season 2. Katanya banyak yang bilang yang udah nonton ini ya, MCU Bagus ya? tuh udah berakhir di sini. Loki. Di Loki dan di Guardian Galaxy itu yang kita nonton kemarin. Masalah gue tuh malesnya guys, kalau ada gue pada males tuh kalau misalnya ini bagus, ini enggak, ini enggak. Ya gimana? Katanya Masa lu- MCU udah masa berakhir lu di sini. universe ada yang bagus ada yang enggak. Kayak alasan gue males nonton DC. Kan banyak orang, kenapa masih nonton DC? Lah, gue udah kayak Aquaman 2 dari jauh-jauh hari gue udah ngomong kan, alasan gue buat nonton apa? Walaupun gue nonton ujung-ujungnya dan menurut gue itu bukan film yang jelek, film yang menghibur, ini lucu. Tapi Not so good but not bad. terus kayak lucunya Warner Bros tuh kayak kok flop. Ya kan lu mau ribut nih. Iya. Paling enggak kalau lu ada otaknya dikit, lu kalau mau ribut suatu ini franchise, ya setelah Aquaman 2 tayang dulu dong baru lu umumin. Iya. Kalau enggak kan apa ya? What's the point, man? Dan gue nunggu Apa? terakhir after credit itu cuman Ade yang makan kecoa. Iya, anjir. gua kira epic apa ya kagak ada juga. Ade yang makan burger sama gitu. kecoa anjir. Jadi sebenarnya otak harus dipakai juga sih dalam hal marketing. Karena marketing, nah ini. Jadi kemarin gue abis ngobrol lumayan seru sih sama Mas Indra Tech Live ya kemarin nggak salah. Iya, Mas. Ya. Bahkan di dunia sekarang gue jadi YouTuber aja guys. Lo kalau mau tahu banyak klien kita gitu ya. Itu secara marketing nih tips buat lo marketing nih dalam bidang apapun. Marketing itu jangan lo menjual spek. Nggak akan nyampe ke yang lo beli. Lo tonton film apa tuh? Wolf of the Wall Street. Wolf of Wall Street. Dia bilang kan di situ sell this pen, jual bolpen ini. Begitu ada yang Temennya spesifikasi yang temennya pertama. spesifikasi bolpen ini, bolpen yang bagus, bolpen mahal, langsung dia bilang sama dia katanya lo bukan lo gitu. Karena ternyata yang cara ngejual yang benar adalah bikin orangnya butuh dulu. Which is kayak dulu jualan asuransi. Bikin orangnya butuh dulu. Orang kalau nggak ngerasa butuh nggak beli. Mau lu sampai bebusa ngomong ini bolpen bagus, ini bolpen mahal, gua nggak butuh. Ngapain? Gitu ya. Banyak orang salah. Makanya gue paling gak demen sebenarnya kalau gue tuh jadi YouTuber ya kadang-kadang disuruh review suatu barang, gue disuruh bacain spek. Padahal gue udah bilang sama si itunya, Pak, gue pengen ngejelasin kenapa nih barang orang tuh mau beli nih barang, malah pengennya spek. Ya udah, itu yang gue lakuin. Tapi gue langsung ketahuannya suka baca gitu kan, gue di komen YouTube gitu kan, Bang ini mah cuman baca ya maunya begitu klien. Padahal kalau gue maunya kenapa lu harus beli ini? Kayak gue bahas contoh aja ya, gue pas review Steam Deck kan, ya gue bilang ya ini gue main sambil lu main game sambil tiduran zaman sekarang kan itu kan. Jadi akhirnya lu pada yang oh iya ya, gue yang pulang kantor capek-capek atau gue pengen bawa di kereta, oh iya gue harus beli ini nih, butuh gitu loh. True. Banyak marketing salah besar, makanya dari produk aja sebenarnya ketahuan mana perusahaan yang geblek dan marketing mana enggak. Kalau produk namanya udah ribet, itu goblok. Gua ngeluarin produk, namanya apa? XZ100Y46. Iya. Kira-kira yang dibeli orang yang produk XJ4676 apa? Yang ini misalnya ROG Ally atau Legion Go. ROG Ally, Legion Go, Steam Deck, jelas gitu kan. misalnya gitu Dulu kan. gue dikasih tahu sama actually gue ini sih Pak, gue dulu ikut kelasnya si Helmi Yahya dari Prudential. Dulu. Pokoknya marketing itu sebenarnya cuma satu kok yang harus lo lakuin sebelum yang lo jelasin tadi itu bener semua. Tapi satu hal dulu yang harus tahu, yang paling penting nih basisnya apa? Know your stuff udah, itu doang. itu nasihat yang paling bagus tuh dulu. Saya setuju. Tapi setelah know your stuff, Yang dia gimana tadi. cara bikin produk ini dibutuhkan? Itu. Jadi lu kalau sadar setiap review yang literally original gue yang bikin ya, kalau gue nge-review barang ya, gue nggak peduli spek, gue langsung ini apa fungsinya buat gue sehari-hari gitu loh. Kecuali permintaan klien. Kalau permintaan klien suruh baca spek ya gue akan lakuin apa yang suruh. Ini begitu. Kadang Tapi- suka kita nasihatin gitu loh ke klien. Kadang tapi ada klien yang bebel, ngomongnya spek bebas. Padahal percaya sama gue, lu orang beli bukan karena spek. Iya spek ngertinya ngaruh, gitu kan. spek ngaruh. Tapi setelah spek itu apa? Kayak ini komputer gue 4090 apa segala macam. Apa setelah itu? Oh,
lu bisa apa namanya main game begini. Kegunaannya jelasin kegunaan. Rata kanan, lu bisa ini kan itu. Iya. Kenapa lu butuh 40-90? Fungsinya apa gitu kan? Terus nama. Contoh Nvidia pinter banget kan. Wow, seri 3000, 4000 jelas. 4000 lebih gede daripada 3000. Jadi orang tahu ini lebih kuat. Contoh HP nih, HP ada HP pintar, HP bego. Samsung, ya kan? S23, S24, 24 lebih tinggi dari 23, udah pasti lebih kuat. Nah, contoh Sony, HP bingung gue mas sekarang. Sony bingung Xperia. apa Xperia apa segala macam. Xbox, actually bingung Xbox. Series X, Series S. Itu kan kejadian di Amerika kan? Betul. Di mana orang tua diminta anaknya beli Xbox Series X, dibelinya Xbox X, Xbox One X. Itu yang ngasih nama Xbox tuh jujur goblok, jujur aja. Xbox Series X, Xbox One X. Cuman iya, padahal kan dulu kan ngadainnya lu inget gak? Dulu tuh kalau misalnya Xbox pas pertama kali Xbox 360, orang kan ngira oh ini Xbox 720. Setelahnya habis itu Xbox 1080. Xbox One. Terus Xbox One udah bagus tuh. Bagus. Okay. Xbox 2 kayak. Habis itu Xbox 2. Enggak. Xbox One X. Xbox Series X. Habis itu Xbox Series X anjir. Kalau di sini gue puji PS, jujur aja. PS tuh bagus cara ini. Gue kan udah malam udah blank nih. John Wick siapa? Oh, Keanu Reeves yang dia bilang ya udahlah orang mau ngomong apa serah yang penting happy. Lama-lama kalau semua entertainment udah kayak gitu pak, semua entertainment udah kayak Madam Web sama game Control Pak A kemarin itu, gue udah akan capek. Basically omongan kita dulu main gundu. Kalau kita sudah upload main gundu guys, itu berarti udah minimal kerambol lah. Minimal kerambol sih. Iya benar. Kerambol seru pak. Sudah tidak baik-baik saja dunia entertainment. Karena gue ngerasa, ayolah kita nggak usah bohong lah guys. Ayolah, lu pada apa gue ngerasain kan. Maksudnya ini gue ngomong kalau lu pengalaman, bukan gue sombong merasa pengalaman banyak juga enggak. Cuma maksud gue dari mulai film, game, apalagi musik, komik, ayolah anime. kita harus akui zaman sekarang itu stagnan sebenarnya. Karena algoritma sama. Algoritma di mana kita harus setengah menyembah konsumen, jadinya kita apa-apa tuh konsumen maunya apa, ayo dong kita turutin. Nggak kayak dulu yang artis alias seniman itu gue bikin apa aja serah gua, ya udah, ya abis itu gue gayet apa namanya, tapi market gitu loh. Betul, menciptakan market sendiri. Tapi ternyata itu semua terbukti guys, bahwa memang yang kurang ajar dari pihak entertainment gitu ya, baik film, anime ataupun itu yang punya duit pak. Yang paling bangke itu adalah yang punya duit alias yang modalin. Contoh, udah terbukti dari dua hal pak. Satu, Zack Snyder yang Justice League terbukti bagus kan, yang 4 jam itu, yang Zack Snyder Justice League. Itu bener-bener tanpa Warner Bros nggak embel-embel bantu, dan seluruh aktor niat bantuin Zack Snyder dan mereka nggak dibayar untuk reshoot. Gitu. Dan itu bukti bahwa memang kalau film nggak ada yang membatasi. Sutradara kreatif seseorang sutradara atau seorang penulis gak dibatasi oleh studio. Kalau dari anime Shokugeki no Soma, ternyata gue baru tau kalau Shokugeki no Soma tuh harusnya berakhir di bapaknya Erina. Tapi itunya minta lanjut yang punya yang biayainnya. Ya kalau itu klasik lah. Dari dulu pasti gitu. Bapaknya Irina tuh udah bagus banget, itu endingnya perfect ending di situ anjir. Sebenarnya kalau masalah duit itu dari dulu kayak gitu. Iya. Tapi kalau sekarang lagi-lagi kalau gue the algorithm ini yang bikin semua yang padahal dari dulu emang udah ada. Zaman dulu juga gitu kan. Ada film yang udah bagus. Ya, ada lagi kencing mama. Jadi ya gitulah pokoknya. Gue udah dulu ya. Ya, oke guys. Jadi anak gua juga sudah ini. Thank you. Intinya di ending adalah nonton Madam Web. Cassia lost the pulse. I'm starting compressions now. Ben, why are you even doing that there? Oh, you want to come take over? I can drive. She's not going room temp on my wife.